Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bagaimana melakukan pelaporan SPT masa unifikasi ya dari aplikasi Cortex. Dan mungkin yang akan saya contohkan ini adalah melaporkan SPT unifikasi nihil ya. Jadi kalau memang tidak ada kegiatan, maka teman-teman ya tinggal melaporkan saja SPT masa unifikasi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu saja pertama teman-teman ya login di aplikasi konteksnya, masukkan ID pengguna dalam hal ini NIK penanggung jawab atau PIC, masukkan kata sandi dan masukkan captcha-nya ya. Setelah itu nanti di bagian atas ya jangan lupa untuk impersonate terlebih dahulu ke wajib pajak Padan dan jangan lupa juga untuk melakukan pendaftaran kode otorisasi atas nama PIC atau orang pribadinya jika belum melakukan pembuatan kode otorisasi. Jadi pembuatan kode otorisasi itu ada di portal saya ya, silakan diajukan untuk orang pribadinya. Nah, bagaimana melakukan pendaftaran kode otorisasi ya teman-teman bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Kemudian selanjutnya setelah impersonate ke wajib pajak badannya ya, kemudian teman-teman mungkin perlu merubah dulu menjadi bahasa Indonesia ya, kalau mungkin tampilannya masih dalam bahasa Inggris. Setelah itu teman-teman buka di menu surat pemberitahuan ya, SPT, klik saja di sana. Setelah itu nanti akan ada tampilan dashboard seperti ini. Dan di sini nanti kita bisa melihat membuat SPT-SPT yang akan kita laporkan. Jadi di sini ada konsep SPT, SPT menunggu pembayaran, SPT dilaporkan, SPT ditolak, SPT dibatalkan. Nah, untuk membuat pelaporan SPT unifikasi ya, teman-teman harus buat konsepnya dulu. Jadi klik saja di sini, buat konsep SPT. Kemudian nanti di sini akan ada pilihan SPT yang bisa kita buat konsepnya. Ya, kalau di sini memang tampilannya masih bahasa Inggris. Jadi kalau untuk SPT unifikasi itu adalah withholding tax ya. Silakan di bagian ini teman-teman pilih, klik, dan klik lanjut. Kemudian nanti setelah masuk ke pilihan withholding tax atau SPT unifikasi tersebut, teman-teman pilih masa yang akan dilakukan ya. Bisa masa Januari, dalam hal ini mungkin kalau ada belum dilakukan pelaporan ya, kalau misalnya sudah dilakukan pelaporan maka dia akan jadi SPT kebetulan. Kalau di sini dicontohkan kita melaporkan untuk SPT masa Februari ya, kita pilih saja Februari. Kemudian nanti setelah muncul masa Februarinya kita klik lanjut. Nah, kemudian nanti di sini akan ada pilihan secara otomatis muncul normal ya, karena memang kita belum pernah melakukan pelaporan SPT sebelumnya, masa Februari sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah pernah dan kita ingin ada sesuatu yang perlu diperbaiki, maka kita lakukan sama prosesnya dari awal tadi, pilih SPT masa, kemudian nanti di bagian model SPT-nya pilih pembetulan ya. Itu teman-teman. Kita pilih normal, kemudian kita pilih lanjut. Nanti kalau misalnya sudah buat konsep, nanti di menu konsep ini teman-teman, itu akan muncul nih, ada muncul tanda pensil, ada menu hapus. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menghapus, ya bisa langsung dihapus. Nah, untuk melaporkannya bagaimana? Jadi untuk melaporkannya teman-teman harus masuk ke menu lihat ini, edit ini di sini ya. Silakan saja teman-teman klik di sana. Kemudian setelah itu teman-teman nanti akan di, di apa namanya dimasukkan atau dilihat detail pelaporannya ya. Jadi kita tunggu sebentar sampai data-data muncul ya di menu SPT-nya. Ada induk, ada daftar satu, daftar dua, dan lampiran. Dan di sini ada identitas pemotong. Jadi teman-teman tunggu sampai data-datanya muncul. Kalau sudah data-datanya muncul seperti ini ya, masuk Februari, kemudian ada NPWP, ada nama lengkapnya, ada alamat, dan seterusnya. Nah, karena memang yang akan kita laporkan ini adalah SPT masa nihil ya, sehingga tidak ada nilai ya, tidak ada nilai ya. Teman-teman bisa langsung masuk ke bagian bawah, di scroll saja ke bawah. Jangan lupa nanti diconteng, kemudian pernyataannya ini, kemudian juga di tanda tangannya ini, otomatis itu akan muncul nama tanda tangan dan tanda tangan. Nah, kalau sudah seperti ini ya diconteng, maka teman-teman tinggal lanjut dengan bayar dan lapor ya. Bayar dan lapor, kemudian nanti akan diminta untuk mengisi kembali tanda tangan ya, dalam hal ini passphrase ya. Kalau mungkin yang tadi yang saya bilang di awal itu adalah untuk pendaftaran kode otorisasi tadi. Dan biasanya sih ini juga otomatis langsung muncul. Kalau misalnya ragu ya bisa ditulis kembali atau mungkin masalah, tinggal ditulis passphrase yang sudah dibuat di kode otorisasi tadi. Klik simpan, kemudian nanti konfirmasi tanda tangan, kita tunggu sebentar sampai nanti SPT-nya itu menjadi SPT yang dilaporkan ya. SPT dilaporkan, nanti akan muncul di sini lihat untuk SPT-nya, kemudian ada bukti tanda terimanya, dan ada bentuk SPT-nya. Jadi kalau di sini ya bentuk tampilan
tampilan apa namanya kayak pelaporan tadi ya, kayak konsep tadi. Kalau ini SPT yang sudah jadi. Teman-teman tinggal kalau sudah seperti ini ya artinya teman-teman sudah melakukan pelaporan ya, tinggal download saja tanda terimanya atau SPT-nya kalau ingin dilihat lebih detail. Ini contohnya kalau misalnya kita ingin melihat permohonan tanda terimanya ya. Tanda terimanya kita klik saja di sana. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada bukti pelaporan SPT masa identifikasi kita tahun 2025 masa Februari dan status normal ya. Seperti itu teman-teman. Jadi secara singkatnya begitulah pelaporan SPT masa identifikasi nihil ya. Nah, jadi kalau misalnya ada transaksi ya teman-teman tidak bisa langsung seperti ini karena akan ada tahap selanjutnya itu dengan membuat kode billing melakukan pembayaran. Jadi kalau sudah melakukan pembayaran nanti baru otomatis dia terus statusnya terlaporkan. Baik teman-teman, itu saja sekilas bagaimana melakukan pelaporan SPT masuk identifikasi nihil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan silakan. Dan saya doakan ya, semua teman-teman usaha berjalan dengan baik, lancar, rezekinya lancar juga, sehat selalu, dan usahanya juga sukses selalu. Demikian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.